Oke, kemarin kita sudah bicara tentang ini ya, data readiness ya, dan kemarin kalau nggak salah sampai saya lihat di LMS sudah mulai menulis, sebenarnya itu cukup kopas tapi pakai bahasa teman-teman sendiri ya, itu biar paham gitu maksudnya apa yang ditulis. Ada 10 ini ya karakter bahwa data itu siap untuk dianalisis. Kemudian kita akan belajar data taksonomi gitu. Jadi data itu bisa diklasifikasikan menjadi data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Kadang-kalanya tidak terstruktur itu dibagi dua, ada yang semi struktur, ada yang tidak terstruktur. Benar-benar tidak terstruktur. Ini sempat kemarin saya angkat juga bahwa pembagian terstruktur dan tidak strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di kita akan lihat di data tidak terstruktur dulu ya. Oke. Jadi kita akan bicara tentang XML dan JSON dulu ya. Kemarin sempat saya singgung bahwa semi struktur itu dia mirip terstruktur tapi dia lebih fleksibel gitu ya. Contohnya kemarin kalau misal saya punya si user A gitu ya, dia tweet gitu ya, di Twitter, kemudian ada yang reply sebanyak misal 10 komentar gitu ya, atau Instagram dan sebagainya ya. Si user B dia juga melakukan tweet gitu ya, atau post, dia sebanyak 100 tweet gitu ya, 100 komentar. Ya. Kalau kita pakai relational database ya, seperti MySQL, Oracle dan sebagainya, tentu kalau di sini kita pakai 10 kolom kan gitu nih, 10 kolom. 10 kolom hanya untuk komentar ya, belum tentang tweetnya, belum usernya dan sebagainya. Sedangkan di sini kita 100 ya. Kalau dalam menggunakan database MySQL, bahwa kalau kita menggunakan 100, maka semua juga 100. Kalau 10, semua harus 10. Jadi fix gitu, tetap gitu. Kolomnya itu nggak boleh beda gitu. Kalau misal kita bikin kolom sebanyak 100, sedangkan pada user A itu dia cuma masukkan cuma 10 komentar, tentu 90-nya akan kosong gitu ya. 90-nya tidak dipakai. Dia akan memakan storage, dia akan memakan komputasi dan semuanya. Kayak gitu. Jadi nggak fleksibel. Kalau data-data yang tidak punya skema yang tetap, itu nggak cocok digunakan pakai RDBMS, MySQL gitu, nggak bisa. Nah, data itu ada bentuknya seperti XML maupun JSON ya. Jadi ada penanganan khusus, ada database namanya NoSQL. Not only SQL, not only SQL. Jadi nggak cuma SQL aja. Jadi datanya lebih fleksibel, bentuknya JSON atau XML. Itu adalah data-data semi struktur gitu ya. Data-data semi struktur. Kalau data yang tidak struktur itu bentuknya bisa seperti multimedia gitu ya. Image, audio, video, atau teks, misal email dan sebagainya, itu tidak terstruktur ya. Polanya susah untuk diidentifikasi, bahkan tidak ada polanya sama sekali. Kemudian kita akan membahas tentang struktur data. Data terstruktur, data yang terstruktur. Data yang terstruktur sendiri dibagi di dua, ada namanya kategorikal, ada namanya numerikal. Kalau secara makna seharusnya mungkin lebih mudah dipahami ya. Oke. Ada namanya kategorikal, ada namanya numerikal. Jadi kategorikal ya, secara mana kategorikal ya, bentuknya kategori gitu ya, kelompok gitu ya. Jadi data itu terstruktur bisa dianggap sebagai kelompok gitu ya, atau sebagai numerik gitu ya. Numerik itu angka gitu mudahnya ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kategorikal data. Jadi kategorikal data itu represent label atau kelas
uh, yang digunakan untuk mengidentifikasi dari data tersebut ya. Jadi misal contoh nih, misal setiap mahasiswa itu ada kolom jurusan ya. Misal A itu jurusan A, A itu jurusan IF itu misal ya, B jurusan SI gitu ya, C misal jurusan DKV gitu ya, D jurusan IF dan seterusnya. Ini adalah data kategorikal, bahwa data itu merepresentasikan sebuah kelas atau label ya. Jadi data-datanya ini bentuknya adalah spesifik grup. Jadi grupnya apa? Grupnya adalah grup jurusan informatika atau grup jurusan DKV atau grup jurusan SI. Yang lain contohnya apa? Banyak contohnya. Misal apalagi? Di sini misal ini seks. Seks itu jenis kelamin. Mahasiswa A jenis kelaminnya laki-laki. Mahasiswa B jenisnya laki-laki, mahasiswa C jenisnya perempuan dan seterusnya. Ya. Ini adalah bentuk kategorikal. Ini adalah data kategorikal. Atau kolom yang berbentuk kategori gitu ya. Atau misal age gitu misal ya, misal ini muda, ini tua gitu ya. Nah sebagainya, didefinisikan muda itu umur berapa sampai umur berapa. Atau education level gitu, misal kalau anak itu misal dia SD atau SMP atau SMA dan sebagainya. Jadi data itu bentuknya label atau kelas gitu ya, yang merupakan kumpulan dari beberapa objek yang mempunyai kemiripan, kesamaan ya. Mahasiswa ini merupakan mahasiswa di jurusan IF, atau mahasiswa ini merupakan jenis kelaminnya laki-laki. Itu adalah kategori data ya. Yang kedua ada namanya yang dibagi menjadi dua, ada namanya nominal dan ordinal. Jadi kalau nominal data itu dia tidak tidak punya peringkat gitu ya, tidak punya leveling gitu istilahnya. Contoh misal mahasiswa digolongkan darah A, atau manusia digolongkan darah A, AB, B sama O. Apakah O lebih baik daripada AB? Atau AB lebih tinggi statusnya daripada A? Tidak ya. Jadi semua setara. Kelasnya setara. Dia tidak ada level atau peringkat. Itu sebenarnya nominal data. Jadi kategori data yang tidak punya ini, kalau di sini which are not measurement. Jadi tidak punya perhitungan gitu ya, tidak punya level, tidak punya tingkat gitu ya. Atau misal status Anda apakah single, apakah married, atau apakah divorce gitu ya. Divorce itu bercerai gitu ya. Apakah single lebih daripada married dan sebenarnya enggak, dia sejajar gitu. Ya, sejajar satu strata gitu ya. Setingkat gitu ya, setingkat. Atau misalnya apa lagi kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin. Apa contohnya nominal data yang tidak punya peringkat? Misal jurusan gitu ya, jurusan IF, SI, DKV. Ini bisa masuk nominal, bisa masuk ordinal sebenarnya nanti. Oke, apalagi misal, atau misal kalau teman-teman pernah tahu misal dataset namanya Titanic.csv gitu ya. Titanic itu yang kapal itu yang jatuh itu ya di samudra apa itu ya. Di dalam dataset tadi ada keterangan bahwa seseorang itu survive atau nggak survive, meninggal atau mati. Nah itu adalah bentuk nominal data. Jadi dia punya status yang dapat dikategorikan. Sedangkan kalau ordinal dia punya tingkatan, ya, punya tingkatan. Misal juara 1, juara 2, juara 3 gitu misal. Juara 1,
juara 2, juara 3, gitu ya. Ini adalah tingkatan. Juara 1 itu pasti lebih baik daripada juara 2. Ya, juara 2 pasti lebih baik daripada juara 3. Jadi ada tingkatan. Ada klasifikasi tapi ada tingkatannya. Atau misal di sini variable credit score bisa dikategorikan sebagai low, medium, high, gitu ya. Ini ada kelas gitu ya, ada kelas, ada label. Low, rendah, medium, sama high, tinggi. Tapi beda. Low sama medium itu tidak setara. Ya. Kalau high berarti lebih bagus gitu, menganggapnya seperti itu gitu ya. Apalagi kira-kira contohnya? Ordinal data, contohnya apa aja ini? Seperti misal rating gitu ya, misal rating teman-teman beli barang di e-commerce gitu ya, beli barang di e-commerce kan kita ngasih rating nih, atau beli makan di Gojek dan sebagainya. Itu masuk apa? Nominal atau ordinal data itu? Ordinal. Kenapa disebut ordinal? Kan kalau misalnya yang rating di e-commerce itu kan kalau misalnya bintang 1 mungkin buruk, bintang 2 mungkin baik, Ya, yang sip. 3 mungkin kayak gitu, Ya. hampir sama kayak lo. Betul, bagus ya. Terima kasih Ika ya. Jadi apa namanya? Seperti rating tadi itu masuk di ordinal karena 1, 2, 3, 4 itu punya dia dikelaskan sama digrupkan gitu ya. Ada sekian data yang masuk di rating 1, ada sekian data masuk 2, tapi 1, 2, 3 itu dia punya makna yang berbeda. Dia tidak setara. 5 mungkin lebih bagus daripada 3. Dan seterusnya. Atau misal dalam kuesioner gitu, misal Edom ini suka nggak sama dosen ini, bagaimana pengajarannya 1 sampai 5 gitu ya, jelek sekali, baik, sedang, lumayan dan sebagainya. Itu adalah masuk ordinal data. Data-data yang kategorikal tapi dia punya strata gitu ya, itu ordinal data. Terus yang kedua jenis data yang terstruktur itu namanya numerical data. Ini bentuknya numerik gitu ya, bentuknya numerik angka gitu ya. Itu dibagi dua. Ada namanya interval data dan namanya rasio data. Kalau interval data itu data yang berada dalam interval tertentu, ya. Yang kalau kita bilang 0 di interval data itu bukan maknanya sebenarnya. 0 itu bukan maknanya sebenarnya. 0 kan biasanya dia saldonya 0, berarti kan dia nggak punya uang kan, saldo lah. Kalau dalam interval data itu 0 itu bukan nilai mutlak, bukan nilai sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya misal kalau kita bicara tentang interval temperatur gitu misal, ada Celsius maupun Fahrenheit. Contoh misal saya lagi mengukur suhu nih, menggunakan sensor itu dapat datanya, misal pada jam sekian, pada T sekian, itu suhunya Celsiusnya adalah misal 10 Celsius gitu ya. Pada T sekian, misal Celsiusnya adalah 2 derajat Celsius. Misal T berada sekian, nilainya ada 0 derajat Celsius. Apakah 0 derajat Celsius adalah tidak ada suhu sama sekali? Tidak kan ya? Ya, 0 derajat Celsius itu ya sebuah nilai. Tapi 0 di sini itu bukan makna yang hakiki gitu ya, bukan makna yang sebenarnya. 0 derajat Celsius itu bukan berarti tidak ada suhunya. Ada suhunya tapi nilainya adalah 0. Itu adalah interval data ya. Jadi data yang dalam bentuk interval gitu. Misal kalau Celsius kan bisa dari range sekian sampai range sekian gitu. Dan nolnya itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi keywordnya itu. Kemudian ada namanya rasio. Rasio itu biasanya dalam satuan ini fisika gitu ya. Fisika. Kan ada beberapa besaran atau satuan ya, itu ya di fisika itu ada seperti
berat, tinggi, waktu dan sebagainya itu adalah masuk di rasio data ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari itu kita banyak berinteraksi dengan rasio data. Misal berat seseorang nih, misal mahasiswa saya punya data nih, mahasiswa A, B, C, D, yang mana dia dari IF, SI, IF dan sebagainya. Beratnya adalah ini 82 kilo, ini 70 kilo, ini 60 kilo, ini 30 kilo gitu dan seterusnya. Nah, berarti ini data ini mengandung categorical data tadi ya. Dan dia juga mengatur numerical data, mengandung numerik data. Numerik data di sini berat badannya adalah masuk di rasio ya. Di rasio. Nah, karena satuannya adalah massa gitu ya, berat gitu. Jadi kalau ditanya kolom ini, kolom berat adalah masuk di jenis data numerik yang apa? Berarti yang rasio gitu ya. Atau misal tinggi badan seseorang, atau misal apa aja ini banyak nih. Tinggi badan, umur gitu ya. Umur juga bisa masuk rasio gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Jadi si rasio ini selain berhubungan dengan satuan-satuan di fisika itu yang sebenarnya kita kenal berat, tinggi dan sebagainya itu, dia cirinya adalah berlawanan dengan interval data. Bahwa kalau interval data tadi kalau 0 derajat Celcius itu bukan 0 yang sebenarnya ya, bukan makna yang dia nggak punya suhu. Tapi kalau di rasio itu makna yang sesungguhnya. Misal beratnya 0, berarti dia nggak punya berat gitu ya. Atau misal tingginya 10 gitu. Tingginya 10. Ya tingginya 10 cm, tingginya 0 berarti dia nggak punya tinggi gitu ya. Atau misal mikroba ini beratnya 0,0 lah, itu jadi 0 yang sebenarnya. Jadi kalau uangnya 0 rupiah berarti dia nggak punya uang. Nah, itu adalah rasio data. Harganya 0 rupiah berarti gratis gitu ya. Itu adalah data yang rasio. Yang nolnya itu adalah 0 yang absolut, yang maknanya sebenarnya. Bukan seperti yang Celsius tadi, 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu, tapi ada suhu, tetap ada suhu. Cuman intervalnya adalah di nilai 0. Itu ya. Jadi interval data dan rasio data. Oke, kemudian yang terakhir, data itu harus diproses terlebih dahulu agar dapat digunakan. Kalau tadi di sebelumnya kita udah membahas tentang preprocessing data readiness gitu ya, kesiapan data itu harus siap gitu ya. Nah, salah satu untuk menyiapkan data bisa menggunakan atau bisa melalui data preprocessing ya. Data preprocessing. Sebenarnya pre gitu ya, sebelum diproses tuh di pre dulu. Dilakukan hal-hal yang sedemikian hingga sehingga data itu siap diproses. Makanya sebenarnya data preprocessing. Kalau maknanya sih di sini data preprocessing adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk convert gitu ya, untuk merubah, mentransform dari data yang raw, data yang asli yang didapatkan itu menjadi data yang well defined, data yang siap diolah. Ada beberapa alur dalam itu membuat data itu bersih gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang pertama adalah raw data. Raw data itu data yang sebenarnya ya. Data apa yang didapatkan pertama kali itu sebenarnya raw data. Raw data itu biasanya kotor. Raw data itu biasanya tidak terstruktur, belum terstruktur ya. Walaupun dia sebenarnya sudah terstruktur, tapi terkadang masih banyak noise-nya gitu ya. Terkadang datanya misal masih semi struktur gitu ya, sehingga perlu distrukturkan dulu gitu ya, dan sebagainya. Raw data source gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan raw data tadi ya dari sumber data, kita akan lakukan konsolidasi data. Konsolidasi data itu dikonsolidasikan, digabungkan, dikumpulkan gitu. Kemudian data cleaning gitu, datanya dibersihkan. Kemudian data transformation ditransformasikan, kemudian data reduction dikurangi datanya. Baru mendapatkan data yang well formed gitu ya. Data yang bagus, yang baik. Kita akan bahas lebih detail. Kita mulai dari atas turun ke bawah gitu ya. Jadi data itu ada OLTP, ada sosial media, web data dan sebagainya. Itu adalah data yang kita ambil dari sumber datanya.
Data consolidation di sini bicara tentang collect data, mendapatkan, ya, mengumpulkan data. Ya dari sumber-sumber yang di atas ini misalnya contohnya. Kemudian selain mengolah kita juga memilah-milah data gitu ya, select data atau mengintegrasikan data gitu. Kalau data itu dari beberapa tempat, itu kita bisa lakukan integrasi data. Kemudian yang kedua kita masuk ke data cleaning ya, atau cleansing biasanya, data cleansing atau data cleaning. Kita melakukan input value. Maksudnya input value itu apa? Jadi terkadang data itu tidak lengkap. Jadi misal saya punya nama, alamat gitu ya. Kemudian misal jurusan, misal apa misal gaji gitu ya. Dan sebagainya, misal data tentang employee gitu ya, employee gitu ya. Jadi namanya siapa, alamatnya dari mana, jurusannya apa, gajinya berapa gitu misal ya, atau berapa lama kerjanya gitu year gitu ya misal. Ini contoh misal ketika kita diberikan sebuah 1000 employee gitu ya, belum tentu semua datanya itu lengkap gitu, belum tentu lengkap. Bisa jadi datanya nggak lengkap gitu ya, bisa jadi gitu ya. Misal kita mendapatkan data, kita ingin melakukan analisis tapi datanya banyak kosong gitu, wah gimana ini? Misal nama si A itu dia lengkap semua nih, mana si B ada yang nggak lengkap, misal dia gajinya nggak ada gitu misal, atau misal yang C tahunnya nggak ada nih misal, kurang lebih seperti itu ya. Yang nggak ada itu biasanya kalau diistilahkan namanya none gitu ya, none itu nggak ada gitu ya, kosong gitu ya. Data-data yang kosong ini harus dibersihkan ya, bisa dihapus. Jadi saya hapus nih, ini sama ini saya hapus. Atau bisa saya input gitu, imputasi, diamputasi gitu, diamputasi sih, diisi gitu ya, diisi gitu ya. Jadi saya akan mengisi gaji di sini. Gaji di sini. Saya ngisinya bagaimana? Bagaimana kira-kira saya ngisinya? Ada ide, teman-teman? Kira-kira saya ngisinya gimana? Kalau saya mau ngisi. Kalau di drop kan tinggal di drop aja. Tapi kalau ini biar nggak kosong saya isi itu berapa kira-kira saya isinya? Atau gimana caranya kurang lebih? Atau saya gimana ya, Mangga? Dengan cara normalisasi. Normalisasi bagaimana? Mungkin bisa lebih detail, Guna? Boleh chat, boleh chat. Normalisasi ini Pak maksudnya apa ya? Memisahkan data. Jadi misalkan ada data yang redundan misalkan. Jadi aduh ya Allah, lupa definisinya. Okay. Pokoknya jadi si data itu kita punya gak redundan aja intinya. Oke, terima kasih ya, nggak apa-apa. Saya apresiasi dengan teman-teman misalnya yang mau menjawab ya. Nggak apa-apa, kita di sini diskusi. Jadi saya lebih suka ya ngobrol gitu, biar nggak saya sendiri yang ngomong. Oke, terima kasih Guna. Mungkin yang lain teman-teman kira-kira diapakan gitu. Kalau saya ingin memberikan nilai pada gaji ini loh, pada gaji si B ini loh. Apa yang harus saya pakai perasaan gitu. Saya kira-kira segini aja lah, atau bagaimana? Oke. Jadi kalau datanya kosong gitu ya, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa melakukan imputasi nilai. Imputasinya bagaimana? Saya bisa mungkin ya, kita bisa mencari rata-rata dari total gaji ya. Mencari min.
rata-rata gaji. Jadi saya lakukan mencari rata-rata dari total gaji di sini, dari ini ya, total pegawainya dikurangin B ini ya, sehingga saya bisa mendapatkan rata-rata gaji dan saya masukkan di sini. Itu bisa seperti itu. Ya, itu yang paling umum dilakukan. Makanya nanti di pekan depan kita akan belajar tentang mean gitu ya. Kita akan belajar statistik ya. Statistik dasar ya untuk data ya. Jadi jangan kebanyakan yang kompleks, yang susah-susah enggak. Ya. Atau kalau ingin lebih bagi, kita misal bisa melakukan rata-rata gaji misal berdasarkan tahunnya. Ya. Jadi gaji itu kan biasanya berbanding lurus dengan tahun gitu. Semakin lama jadwal bekerjanya, maka gajinya semakin tinggi. Kan kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa melakukan rata-rata pegawai yang gajinya mirip dengan si B ini. Misal si gaji si B ini sudah 5 tahun bekerja nih di perusahaan. Maka kita cari data record yang dari 1.000 pegawai itu yang bekerja sekitar 5 tahun gitu. Kemudian kita lakukan cari rata-ratanya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Atau bisa kita kombinasikan. Walaupun kerjanya sama-sama 5 tahun, tapi kalau jurusannya beda gitu misal ya, atau divisinya beda gitu, bisa jadi berbeda juga gajinya. Bisa di sini ada divisi gitu ya. Divisi gitu ya. Apa yang lakukan? Saya bisa menggabungkan divisi, year, dan misal jurusan, ya. Seberapa lama dia bekerja, dia di divisi apa, dan dari jurusan apa. Mungkin jurusan nggak terlalu ya, karena kita sudah bicara tentang divisi ya. Berarti kan mau jurusan apapun SIIF maupun yang nggak bidang itu, tapi kalau divisi itu dengan waktu yang sama tahunnya, maka kemungkinan gajinya akan mirip. Kurang lebih seperti itu, walaupun kita nggak akan tahu exactly berapa itu. Itu adalah beberapa pendekatan. Jadi kayak gitu ya. Jadi itulah imputasi value. Jadi ketika ada data yang kosong, bisa kita drop ya. Tapi kalau kita drop, kalau datanya cuma sedikit yang di drop tuh di delete ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misal dari 1.000 ini ada 200 pegawai yang ada datanya yang kosong, apa kita akan drop 200 itu dari 1.000 itu worth it nggak kira-kira? Nah, itu juga ya butuh studi literatur lagi memang ya. Apakah kalau dihapus itu tidak akan menghilangkan makna atau menghilangkan makna gitu ya. Kalau menghilangkan makna berarti kita harus input gitu ya. Kita harus memasukkan nilai tadi. Sama juga misal pada C ini year-nya ini kosong gitu ya. Nah, sedangkan saya harus butuh tahu data lengkap gitu ya. Dalam olah data saya harus punya lengkap datanya, harus bersih well defined gitu ya. Nanti gimana caranya ya? Saya bisa mengetahui mungkin dari divisi dan gaji, saya perkirakan bahwa kurang lebih ini sekian tahun. Gitu ya. Jadi itu adalah data cleansing gitu ya. Atau reduce noise. Di sini ada reduce noise gitu ya. Reduce noise itu maksudnya ada noise dalam data. Contoh misal pegawai D, nih misal pegawai D dia bekerjanya 100 tahun gitu. Ya kan nggak mungkin nih ya. Ya walaupun mungkin, tapi apa ya, sangat kecil sekali gitu kemungkinannya gitu ya. Jadi kalau dia kerja tahun umur 20, kalau dia kerja udah 100 tahun berarti 120 umurnya ya. Udah disuruh pensiun tuh umur 60 atau 70. Itu berarti datanya adalah entah mau dihapus, entah mau diperbaiki gitu ya. Atau misal kalau kita mencari data dari suhu gitu ya, sensor gitu, misal tiba-tiba dari sensor itu mengirimkan data ke server, pertama nilainya misal 30 derajat Celcius, 31, 32, 35 derajat Celcius. Tiba-tiba ada yang 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius. Nah, ini adalah kita sebut namanya outlier, ya. Noise yang merusak dari data. Karena data sendiri itu dia tidak secara logik ya, dia tidak ada suhu di Bandung dengan ukuran 100 ini ya. Berarti ada noise di sini. Entah ini mau dihapus atau dirubah ke dalam bentuk ini. Bisa mungkin beberapa waktu sebelumnya, 5 data sebelumnya dilakukan mencari rata-ratanya untuk menambah nilai ini. Juga bisa seperti itu. Ada metode interpolasi gitu. Jadi gitu. Itu namanya data cleansing atau eliminate duplicate gitu. Bisa jadi ketika kita mengambil datanya duplicate. Benar-benar sama. Mulai dari namanya, alamannya, jurusan, gaji, year, divisi gitu ya. Persis gitu ya.
bisa jadi itu adalah data yang terduplikat gitu. Makanya dalam relational data itu kita mengenal namanya primary key gitu ya. Key yang primer gitu, yang bawah itu nggak boleh duplikat, gitu, unik gitu. Sehingga ketika ada duplikasi data itu tahu gitu bahwa kalau datanya itu sama, berarti itu orang yang sama gitu. Orangnya sama, melakukan hal yang sama, semuanya sama, berarti dia melakukan duplikasi data. Datanya harus ada yang dihapus gitu. Itu namanya data cleaning gitu ya, atau data cleansing. Oke, itu ya. Kemudian ada namanya data transformation. Transformasi data. Data itu dirubah bentuknya. Kalau tadi dibersihkan, kalau ini dirubah. Dirubah jadi seperti apa? Yang pertama ada namanya normalized data. Datanya dinormalisasi. Nah, ini tadi Wiguna tadi ini. Normalisasi data itu dirubah bentuknya ya. Misal kalau database itu seperti ini ya. Misal ya kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Misal kalau kita punya data nih, punya input nih, misal ya, mahasiswa A dari Bandung, misal jurusan SI, ya, hobinya misal bermain bola gitu ya, sama tidur gitu ya. Kalau dalam relational database, ini kita satu kolom, ini satu kolom, ini bagaimana? Ya? Ini satu record gitu ya, yang jadi satu record gitu ya. Ya, data yang seperti ini harus dinormalisasi sehingga data yang aslinya satu record menjadi 2 record. A, Bandung, SI, di sini bola, di sini tidur. Nah, gitu. Jadi data yang nested gini, itu data itu dinormalisasi, ya. Jadi agar dia bisa disimpan di relational database, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dalam data preprocessing, data transformasi ini, khususnya normalisasi data, itu sama juga, data itu harus dinormalisasi, dimodifikasi, agar bisa apa? Agar bisa diolah, ya, dengan baik, gitu. Contohnya gini, saya ingin melakukan prediksi penjualan harga rumah. Saya ingin memprediksi penjualan harga rumah. Jadi kalau saya punya data atau dataset gitu ya, misal ada kolom A, ini misal lokasinya, B itu berapa banyak ruang kamarnya, C berapa banyak kamar mandinya. Ini sih. Ini sorry ya, C. Kemudian D itu harga awalnya, D, E dan sebagainya gitu ya, banyak parameter gitu ya. Sehingga di sini saya ingin memprediksi kalau saya punya atribut sekian, maka kemungkinan harganya adalah 500 juta gitu misalnya. Kalau saya punya data dengan parameter A, B, C, D sekian, ini harganya adalah 600 juta gitu. 600 juta. Ini melakukan prediksi ya. Misal di sini misal di sini kolomnya ada 10, 20, misal kalau kamarnya ada 10, ada 20, ada 5, ada 7 gitu ya. Kemudian di sini ada harga luas bangunannya misal 100 meter persegi, ini 300 meter persegi gitu ya, misal ya, datanya seperti itu, atau 700 meter persegi gitu. Atau misal di sini harga awalnya misal 1 juta gitu ya, 10 juta gitu misal ya, harga materialnya gitu misalnya, murah banget ya, 100 juta gitu misal ya, atau ini 700 juta gitu misal, dan sebagainya. Nah, datanya seperti ini akan dia bisa diolah tetapi kurang bagus karena satuan dari masing-masing kolom itu berbeda jauh. Ini satuan, ini puluhan atau bahkan ratusan, ini ratusan juta gitu, ratusan juta atau ratusan ribu dan sebagainya. Masing-masing kolom itu bentuknya sangat berbeda, besar kecilnya itu sangat berbeda, ya. Sehingga kalau kita melakukan analisis di sini, misal prediksi seperti ini, maka semuanya ini, yang ini ke sini itu dia tidak akan terlalu bermanfaat. Yang bermanfaat adalah yang ini, karena ini adalah satuannya yang sangat besar, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Dilakukan normalisasi.
Ya, dilakukan normalisasi, di-scalingkan. Jadi angka-angka 10, 100 dan sebagainya itu dijadikan bentuk skala. Jadi skala yang misal 0 sampai 1 gitu misal. Jadi di sini nanti 0, sekian, 0, sekian dan sebagainya. Nilainya hanya antara 0 sama 1. Ya, terkadang data itu harus dilakukan seperti itu. Soalnya kalau nggak seperti itu nanti bisa jadi atribut yang lain itu malah nggak ada manfaat sama sekali karena ada satu atribut yang nilainya sangat besar. Kemudian, kotor banget ya ininya ya. Kemudian ada namanya discrete data, discretized data. Dilakukan pendiskritan. Jadi data itu kan ada yang data kontinu dan data discrete gitu ya. Data discrete itu data yang jelas gitu, misal 1, 2, 3 itu data discrete. Kalau data yang continuous yang tidak discrete itu misal sebutkan angka dari 1 sampai 1 sampai 2, bisa 1, bisa 1,2, bisa 1,3, bisa 1,22 dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya punya data yang panjang banyak gitu ya, kita bisa melakukan pendiskritkan atau mengkelaskan gitu. Jadi misal kalau tadi umur itu misal antara 10 sampai 100 gitu. Misal saya bisa katakan anak dengan umur 10 sampai 20 itu saya bisa bilang itu anak kecil. 10 sampai 20 itu saya bisa bilang remaja. 20 sampai 30 saya bilang dewasa, 30 sampai 40 saya bisa bilang itu orang tua gitu ya. 50 ke atas saya bisa bilang lansia. Itu adalah mendiskritkan data ya. Kemudian ada create attributes. Data itu bisa jadi kita ketika punya datanya cuma 5 kolom, itu bisa menjadi 10 kolom, bisa jadi 20 kolom. Itu adalah membuat atribut-atribut baru berdasarkan data. Kemudian pada data reduction ini, data itu dikurangi gitu bebannya. Bebannya dikurangi seperti apa? Misal datanya itu misal ada 3 juta gitu ya, datanya ada 3 juta row gitu. Saya melakukan analisis tapi datanya 3 juta gitu, yang ukurannya sampai 10 giga gitu. Itu untuk melakukan query saja butuh waktu 5 menit gitu misal ya, bagaimana melakukan analitik data. Sedangkan untuk hanya sekedar menampilkan atau menganalisa ada butuh waktu yang sekian lama. Maka data itu direduce gitu ya, dikurangi gitu. Misal saya ingin mengambil sebagian kecil saja ya, tapi caranya bagaimana? Nah, itu ada istilah namanya sampling gitu, sampling. Jadi melakukan sampling, mengambil data yang dapat merepresentasikan dari data aslinya gitu, dikurangi datanya ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa langkah-langkah, memang tidak semuanya langkah ini biasanya digunakan, tetapi terkadang data ini bisa atau harus dilakukan semuanya. Oke, kalau detailnya di slide setelahnya ya. Ini misal pada data konsolidasi, access and collect data gitu ya, select and filter data gitu. Pada data cleaning, handle missing value. Jadi misalnya ada nilai yang kosong tadi ya, kita bisa melakukan di sini, dilakukan imputasi gitu ya. Kita bisa menggunakan min, median, atau nilai dari min max atau mode gitu ya, yang paling banyak muncul. Ya, itu pekan depan yang kita akan belajar lebih lanjut. Ya. Atau bisa kita hapus gitu ya. Tentu ketika kita menghapus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada reduce noise. Tadi noise itu seperti outlier di sini. Identify outlier. Jadi kalau misal saya punya data suhu tapi tiba-tiba ada data 100 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, berarti data itu noise outlier gitu. Jadi data yang hasilnya hanya di range sekian. Sini ya, data ini misalnya tiba-tiba dia ada lari di sini, pencilan di sini. Ada pencilan di sini, ada pencilan di sini. Itu adalah outlier. Jadi pencilan bahasa Indonesianya. Gitu ya. Terus find and eliminate erroneous data. Jadi tadi ya misal ada datanya yang duplicate ya. Ada datanya yang rusak gitu, misal itu kita bisa eliminate ya, bisa hapus. Kemudian ada data transformasi, ada normalize data itu dinormalisasi ya, agar saat melakukan analisis itu tidak misinterpretation, salah dalam menerjemahkan gitu. Misal
Tadi misal kalau saya punya banyak kolom, masing-masing kolom itu adalah bentuknya numerik, satunya 1 digit, satunya 2 digit, satunya 5 digit. Tentu saat kita melakukan analisis bisa jadi digit yang paling besar itu dianggap sebagai yang paling bagus, menjadi parameter yang paling mendekati berefek pada prediksinya, ya. Padahal belum tentu, sehingga kita bisa melakukan normalisasi datanya. Contohnya bisa dilakukan scaling data dari 0 sampai 1 atau sekian sampai sekian gitu ya. Kemudian ada discrete or aggregate data tadi. Kalau misal kita punya contoh misal umur tadi itu ya, biar mudah kita bentuk dalam bentuk discrete aja, dalam bentuk kelas saja. Sehingga saya bisa katakan mahasiswa ini muda, mahasiswa ini tua, mahasiswa ini balita dan sebagainya. Atau construct new atribut, kita bikin sesuatu yang baru, atribut yang baru. Kemudian kalau data reduction tadi, kita mengurangi bebannya gitu ya, mengurangi data itu besar sekali atau kompleks sekali, kita kurangi gitu. Misal kalau tadi misal saya punya data berapa juta tadi itu ya, dengan ukuran 10 giga ya, 10 giga itu sangat berat ya kalau kita lakukan analisis ya. Bagaimana biar mudah analisisnya? Ya kita bisa melakukan sampling. Kita ambil yang aslinya itu sekian 10 giga, paling kita cuma butuh 100 mega saja gitu. Tapi itu merepresentasikan dari semuanya. Jadi ada sampling, ada sampel, ada populasi itu. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di statistik. Atau misalnya reduce number of record tadi itu ya, atau reduce number of attribute. Jadi misal saya punya dataset yang luasnya adalah panjang kolomnya adalah misal 50 kolom gitu, itu kan banyak sekali. Ya. Mungkin kita bisa kurangin, kita nggak semua pakai gitu. Misal data-data yang sekiranya tidak berkorelasi itu berkorelasi, artinya dia tidak terlalu memberikan impact gitu ya, tidak memberikan banyak kedekatan gitu ya, dia tidak berdekatan langsung dengan kira-kira kalau misal saya punya atribut A, B, C, D yang ingin saya prediksi adalah X gitu ya. A dan B ini berapapun nilainya itu dia tidak terlalu mengefek pada ini ya. Jadi mau ininya tinggi mau ininya rendah itu dia tidak bergantung gitu. Jadi si X itu tidak bergantung pada A dan B. Kalaupun bergantung sangat kecil. Ya, itu kita bisa hapus ya. Di reduce, dikurangi ya. Gitu ya. Jadi itu selesai. Jadi ini adalah sebuah langkah-langkah data preprocessing yang mungkin bisa jadi dalam data teman-teman harus melakukan ini semuanya maupun hanya beberapa. Oke, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi kita hari ini belajar tentang data taksonomi, di mana data itu dibagi kategorikal dan numerik. Kategorikal itu bentuknya kategori ya, numerik itu bentuknya angka. Kemudian kita juga belajar data preprocessing yang berikut adalah alur dalam memproses data, sehingga data itu dianggap sebagai data well defined data gitu ya, data yang terdefinisi dengan baik ya. Dan ini ya termasuk jenis-jenis data konsolidasi itu apa, data cleansing itu apa, dan itu sebenarnya harap untuk diingat-ingat gitu. Walaupun nggak ingat, nanti ketika membaca, oh kalau data konsolidasi itu collect data ini, data bisa memahami maknanya. Reduce noise itu maksudnya apa, normalisasi itu apa, discretize data itu apa gitu ya, reduce data itu apa, dan sebagainya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Gimana ya, Mangga? Aman Pak, aman. Oh, aman. Statistika itu dulu semester berapa ya? Semester 1 ya? Semester 2 ya? Semester 2 Pak. Semester 2 ya. Itu semester 2 ya. Belajar mean, modus median dan sebagainya kan. Di SMA juga ada. Jadi pekan depan kita akan belajar statistika. Jadi walaupun statistika
tidak terlalu susah ya, karena cuma dasar-dasar ya. Jadi ada mean, modus, median, ada ring, ada varian dan sebagainya. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di hari Senin. Dan untuk absen jangan lupa ya, di LMS itu ya ada quiz review itu ya, teman-teman silahkan dicoba kuisnya, bisa berkali-kali attempt, sama diskusinya yang kemarin itu, yang bagi yang belum mengerjakan maksimal Jumat, saya tunggu Jumat sebelum maghrib kalau bisa. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.